Seorang pedagang kaki lima merekam situasi yang dialami rekannya seorang pedagang dodol di wilayah Jawa Barat. Pak Dedi, nih petugas kan Pak Dedi. Nah, terlihat dagangan dodol milik pedagang diobrak-abrik dan diambil oleh seorang oknum aparat yang diduga merupakan anggota BRIMOB. Kok bisa nih BRIMOB malah mengobrak-abrik dagangan dodol nih kawan. Kang Dedi dipanggil tuh barusan ya laporannya ke Kang Dedi. Ada cerita seru juga keren ya. Jadi beliau ini yang pakai peci ini seorang Kapolres yang amanah. Jadi beliau baru saja kehilangan sepeda. Karena beliau ingin ngetes langsung gimana jajaran atau bawahannya di tempat beliau. Harganya berapa? Baru saya muntah saya. Woi, kamu sini. Panggil kamu sini. Sepeda apaan? Ya lagi viral. Mbak mau pengennya bagaimana? Kekeluargaan Pak. Pemilik toko HP jadi tersangka usai pukuli pencuri. Gara-gara korban sengaja memukuli pelaku pencurian. Oke, semua cuplikan video ini akan kita bahas lebih lanjut kawan ya. Ini mengenai aparat kepolisian kita yang citranya semakin gimana gitu ya. Karena banyak kejadian-kejadian yang mencoreng nama baik Kepolisian Republik Indonesia. Tapi nanti akan saya tunjukin juga di lain sisi masih ada dong oknum-oknum polisi, anggota polisi yang masih baik gitu ya, nggak semua sama rata jelek lah gitu kawan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan juga updatean soal Kang Deddy Mulyadi. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi, video reaksi, dan video viral Indonesia. Seperti biasa kawan, kali ini ada updatean terbaru nih buat teman-teman semua. Ada seorang pedagang dodol gitu ya. Ini dagangannya atau gerobaknya ini diobrak-abrik. Katanya sih dari aparat oknum BRIMOB kawan. Dan ini kebetulan direkam oleh rekannya dan panggil-panggil nama Kang Deddy Mulyadi. Karena ini terjadi di kawasan Jawa Barat. Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut. Dan sebuah video yang viral nih. Yaitu cerita dari salah satu Kapolres. Kalau nggak clear di Lamongan. Ini bercerita ketika beliau ini menyamar menjadi seorang warga yang kehilangan sepeda pancal. Atau sepeda ontel lah gitu ya. Tapi malah diperlakukan tidak baik oleh anggota kepolisian yang sedang menerimanya. Itu cerita pokoknya kawan bagaimana warga plus 62 menyikapi dan menanggapi soal itu, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, tapi sebelum kita bahas satu persatu videonya, jangan lupa nih buat teman-teman yang ingin pakai kaos Kang Deddy Mulyadi atau ikat kepala yang selalu dipakai oleh Kang Deddy, itu namanya adalah Ikat Sunda. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi di bawah ini, tinggal klik aja sekarang juga. Langsung COD dan metode pembayaran lain juga bisa. Tentunya dengan kualitas yang terbaik dan juga dengan harga yang termurah. Oke, langsung aja kita simak kawan untuk video yang pertama. Berikut videonya. Pak Dedi, nih jualan saya diambil Pak Dedi. Pak Dedi, nih petugas kan Pak Dedi. Ayo Pak Dedi. Nih rampok Pak Dedi, rampok. Rampok ke kepala nih. Nih Pak Dedi nih. Ayo. Ya. Ini yang namanya rampok nih. Ayo sok. Pak Dedi ya rampok teh iya geningan. Nah, petugas BRIMOB yang berubah kantin Pak Dedi. Nah, plat nomor nak. Nah, nomor serinya nah. Nah, nomor serinya. Kok malah pakai mobil pribadi gitu ya? Kalau memang ada tugas untuk normalisasi pedagang kaki lima gitu ya, seharusnya ya minimal kendaraan yang dipakai adalah kendaraan dinas lah yang terkait. Kalau memang dari kepolisian ya dari kepolisian, dari Satpol PP ya Satpol PP. Ini mobil pribadi yang dipakai ya. Ini langsung teriak-teriak Kang Deddy ada rampok. Ya bener kayak rampok ya, perlakuannya kayak gini soalnya kawan. Masa pedagang kaki lima gerobaknya sampai diobrak-abrik di bawah kayak gini. Mereka cuma mau cari makan Bapak. Ya Allah ya Robbi. Semoga ini bisa nyampe ke Kang Deddy Mulyadi. Makanya saya mohon kepada teman-teman untuk memviralkan video ini. Siapa tahu bisa nyampe ke Kang Deddy Mulyadi. Kita simak ya untuk video yang lain berikut. Ada cerita seru juga keren ya. Jadi beliau ini yang pakai peci ini seorang Kapolres yang amanah. Jadi beliau baru saja kehilangan sepeda.
Karena beliau ingin ngetes langsung gimana jajaran atau bawahannya di tempat beliau ditugaskan. Beliau memakai baju bebas ya, dan melaporkan kejadian kehilangan sepeda itu ke salah satu polsek di dekat rumah beliau. Lalu saat beliau masuk dan melaporkannya, petugas di polsek tersebut langsung bertanya kurang lebih seperti inilah. Harganya berapa emang? Lalu Pak Kapolres yang gerem ya, langsunglah kasih pelajaran tuh dengan oknum polsek itu ya. Kamu nggak boleh seperti itu. Kamu mau tahu saya siapa? Saya ini Kapolres. Kamu kalau masyarakat melapor ada kasus, tidak seperti itu pertanyaan kamu. Mau berapapun harga sepedanya, kamu harus tetap melayani masyarakat dengan baik. Nggak sopan kamu itu. Langsung petugas polsek itu disuruh push up sama Pak Kapolres. Ya, kita perlu Kapolres-Kapolres seperti ini yang ngetes dan turun langsung melihat bagaimana cara bawahannya melayani masyarakat. Inilah Kapolres-Kapolres yang kita butuhkan di Indonesia ini. Oke, ini tanggapan dari warga plus 62. Yuk kita simak nih video aslinya kawan. Emang harganya berapa? Baru saya muntah saya. Woi, kamu sini. Panggil kamu sini. Sepeda pancal. Itu kan sepeda pancal, Pak. Butuh sepeda motor. Wong sepeda motornya boleh angel. Omongnya sepeda pancal, ya kan? Oke, kalau dari ceritanya sih memang fakta gitu ya. Kalau kita kehilangan sepeda motor nih misalnya, memang kadangkala susah gitu kawan ya. Jadi ketika kita laporan kadangkala susah ya, ada juga sih yang satset gitu ya, tergantung dari oknum-oknum polisi yang menerimanya. Nah, sepeda motor apalagi sepeda pancal, benar apa yang disampaikan oleh Kapolres ini kawan. Jadi beliau cerita pengalamannya ketika menyamar gitu kawan. Dan bagaimana sih respon dari warga plus 62 ya atas video ini. Jadi soalnya pro dan kontra loh kawan. Kita simak dulu. Nah ini dia nih. Iya banyak banget nih. Enak Bapak polisi yang pangkatnya lebih tinggi bisa marahin seperti polsek. Lah kami warga biasa. Nah, Kapolres Lamongan langsung membalas nih kawan. Apabila menemukan ada anak buah saya yang seperti itu, silakan laporkan ke saya lewat nomor yang ada di profil IG saya. Pasti akan saya tindak tegas. Wih, keren. Tepuk tangan dulu dong. Keren Pak Kapolres. Ini langsung dari mana nih? Dari tok pribadinya Pak Kapolres Lamongan ya, yaitu Bapak Arif Faslur Rahman. Oke, nih saya geser dulu. Wih keren, makanya nih buat warga-warga yang ada di Lamongan ya, simpen nomornya. Terus ini banyak banget itu polisi yang lapor aja digituin, apalagi rakyat mohon maaf kekurangan. Lalu pindah Gresik Pak, wah suruh pindah itu jadi Kapolres Gresik. Bukan masih ada emang kayak gitu pelayan polisi ke masyarakat tuh, banyak banget ya pengakuan-pengakuan dari masyarakat. Memang fakta sih seperti itu. Semoga dengan cerita dan video ini dari Bapak Kapolres Lamongan ini bisa menjadi sebuah renungan dan pelajaran buat semuanya para anggota-anggota kepolisian agar menyamaratakan siapapun yang menyampaikan laporannya ya, entah itu kehilangan atau kejadian-kejadian yang lain, jangan sampai pandang bulu lah gitu kawan. Oke, dan tapi ada juga yang mengatakan dan bertanya gitu, masa sih Kapolseknya atau oknum-oknum polseknya yang menerima itu nggak kenal sama wajahnya Kapolresnya. Nah, ketika menyamar gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih husnuzon aja kawan. Siapa tahu Bapak Kapolres ini waktu cerita ya itu pengalaman di luar beliau ini tugas gitu ya. Misalnya nih beliau menjadi Kapolres Lamongan. Kebetulan waktu itu kejadiannya itu bukan di Polres Lamongan misalnya gitu kawan, hanya di polsek di daerah di luar Kabupaten Lamongan. Makanya cerita seperti itu ya. Kalau misalnya sama-sama di daerah Lamongan ya pasti paham, pasti kenal gitu Kapolseknya atau mungkin oknum-oknum anggota kepolisian yang menerimanya kawan. Jadi kita husnuzon aja lah, jangan terlalu bersuuzon ya. Tidak semuanya anggota kepolisian buruk, insya Allah ada beberapa yang masih bersih, masih baik ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita simak untuk informasi yang lain dulu kawan. Berikut videonya. Bapak tuh gimana Pak sampai? Mbak mau pengennya gimana? Nggih, kekeluargaan Pak. Kan 200. Tinggal apa di anak-anak luar biasa. Nanti saya bantu biaya kosan dan lain-lain.
Nah, ini salah satunya ya, insya Allah Bapak beliau menjadi contoh lah buat yang lainnya. Ini ada seorang mahasiswi yang terpaksa mencuri karena tidak ada uang sama sekali untuk membayar kos dan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Dan alhamdulillah ini dimediasi langsung oleh Bapak Kapolres dan ternyata secara kekeluargaan gitu ya. Bahkan Bapak Kapolres ini memberikan bantuan kepada yang mencuri ini, mahasiswa ini kawan. Luar biasa. Jangan sedikit-sedikit dihukum. Jangan sedikit-sedikit dapat pasal ini, pasal ini. Terlalu kaku nanti hukum di Indonesia nanti ya. Oke, kita simak untuk informasi Pemilik yang toko lain. HP jadi tersangka usai pukuli pencuri. Gara-gara korban sengaja memukuli pelaku pencurian. Pak, emang kalau ketemu pencuri harus diapain gitu? Disayang-sayang gitu, Pak? Kan dikasih salam olahraga sedikit-sedikit juga nggak apa-apa, Pak. Iya nggak? Mau sampai kapan berita-berita seperti ini tuh menghiasi media sosial kita? Kemarin di Jogja, gara-gara ngejar pelaku penjambretan jadi tersangka. Terus di Medan yang mukuli pelaku pencurian mesin kopi jadi tersangka. Nah ini lagi nih, pemilik toko HP jadi tersangka gara-gara mukulin pelaku pencurian HP. Mau sampai kapan hal-hal kayak gini tuh terjadi di negara kita ini ya? Sudah rasa aman kita sebagai masyarakat tidak kita dapatkan. Ketika kita mencari rasa aman sendiri, mencari keadilan sendiri, kita malah jadi tersangka. Terus apa yang harus kita lakukan terhadap para pelaku kejahatan, para pencuri itu, Pak? Oke, warga itu membela diri karena rasa takut gitu kawan ya. Kalau misalnya diam-diam saja, ya ada kemungkinan yang pertama ya barangnya yang dicuri ya habis gitu kawan, dibawa lari. Atau yang kedua bisa jadi kalau misalnya diem aja gitu kawan, kita yang malah lebih parah nantinya. Entah itu nanti ditonjok lah atau diapain lah pokoknya macam-macam sama si rampok atau pencurinya atau si begalnya. Jadi mau nggak mau ngelawan gitu kawan. Ya alhamdulillah ya ternyata yang melawan ini mungkin memiliki bela diri. Dan akhirnya tapi ujung-ujungnya malah jadi tersangka. Ini banyak sekali lagi jangan samaratakan. Insya Allah ada beberapa anggota kepolisian yang masih bersih dan kerjanya benar-benar bertanggung jawab. Dan itulah informasi dan video reaksi dari saya. Teman-teman bisa langsung berikan saran atau juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar sekarang juga. Bantu share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye semua.